sebagai Pak SBY katanya sebagai dalang ijazah palsu. Wah, ini benar-benar serius kawan-kawan ya. Bapak SBY itu dikaitkan dengan ijazah palsu, kasus ijazah palsu. Bahkan juga mungkin dari Pak Jokowi sendiri sudah menjelaskan gitu kan. Bahwa ada 10 bukti kan itu. Ada 10 bukti keterkaitan. Nah, Bapak SBY dengan ijazah palsu, kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, teman-teman, apa kalian percaya somasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY kepada sejumlah YouTuber pendukung Jokowi ini merupakan strategi dari Partai Demokrat untuk mengangkat nama Pak SBY dan Partai Demokrat agar ikut terkenal, ya, ikut populer. YouTuber Nusantara ngomong santai, kamera nyala, kopi belum habis. Bukan fitnah, bukan adu nyali. Ada yang kirim somasi manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda ya. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai mantan presiden paling prihatin sedunia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Prihatin ya, yang tiba-tiba saja akhir-akhir ini ya mensomasi, nggak tanggung-tanggung loh, 4 akun media sosial alias YouTuber ya, langsung disomasi ya. Mereka dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Seolah ingin membersihkan namanya dari berbagai tuduhan miring ya, tudingan miring begitu terkait isu ijazah palsu Jokowi yang akhir-akhir ini semakin meruncing. Justru teman-teman, di waktu yang bersamaan ada seorang pengamat politik ya dalam sebuah podcast atau talk show lah yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta nasional, justru menyebut bahwa ada 10 bukti keterlibatan siapa? Jangan menyebut nama. Nanti kena somasi juga ya kan. Intinya ada 10 bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau sudah begini mau apa lagi kau? Mau ngeles kemana lagi ya? Atau jangan-jangan ya, karena sudah jelas keterlibatannya inilah akhirnya mau tidak mau yang bersangkutan harus berusaha menampik agar terlihat suci, agar terlihat tidak terlibat. Tetapi sejujurnya saya tidak tahu teman-teman ya, apakah ini benar ataukah hanya iseng semata ya. Teman-temanlah yang justru lebih tahu. Yang jelas saya tidak menuduh, kami hanya menyajikan, kita diskusikan bersama. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya juga pengurus dari Partai Demokrat di Badan Hukum Pengamanan Partai. Memang benar sifatnya sudah terbuka gitu ya, diketahui khalayak umum. Karena Bapak SBY itu dikaitkan dengan ijazah palsu, kasus ijazah palsu. Bahkan juga mungkin dari Pak Jokowi sendiri sudah menjelaskan gitu kan. Bahwa ada 10 bukti kan itu. Ada 10 bukti keterkaitan. Nah, Bapak SBY dengan ijazah palsu, kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Kenapa nggak disebutkan Pak, kan? Kenapa nggak disebutkan 10 bukti tersebut? Dan ternyata teman-temannya bukan pengamat politik, tetapi salah satu pengurus partai Demorakat ya kan? Bener ya, Demorakat ya? Atau Demokrat. Itulah pokoknya ya.
Ya pokoknya ya partai biru lah ya, nggak usah menyebutkan namanya dengan benar karena itu ya mungkin saja akan beresiko hukum di kemudian hari. Cuma ya ada 10 bukti yang menyeret nama si orang besar terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Ya cuma kok tidak disebutkan itu yang membuat saya justru bertanya-tanya gitu lah. Kalau disebutkan kan kita bisa menyimpulkan, kalau semacam ini kan ya masih menduga-duga kan seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Bener nggak ada 10 bukti keterlibatan yang menyeret nama yang bersangkutan? Kalau benar kita bisa mengatakan begini, mau lari kemana kau? Lanjut. SBY bergerak. Badan Hukum Partai Demokrat mungkin sudah melaporkan 4 akun yang menuding bahwa Pak SBY sebagai dalang dari isu ijazah palsu. Nah, ini saya lihat beritanya di CNN kawan-kawannya. Ini sepertinya situasinya makin serius. Kepolisian akan memeriksa 4 akun itu yang menuding sebagai Pak SBY katanya sebagai dalang ijazah palsu. Wah, ini benar-benar serius kawan-kawan ya. Saya pikir hanya berita-berita burung saja. Ternyata benar-benar Pak SBY mungkin tersinggung kawan-kawan dengan adanya pemberitaan itu ya. Tapi kita lihat kelanjutannya dan dramanya ke depan. Apakah benar atau tidak benar atau bagaimana? Kita tunggu hasilnya kawan-kawan. Ya kita tunggu aja, itu semuanya nanti bisa dibuktikan di persidangan ya kan. Makanya saya berharap sekali ya dalam kasus isu ijazah palsu Jokowi yang melibatkan si Dewa Panci, si pakar ahli digital forensik abal-abal. Ini saya berharap bukan hanya mereka saja yang nanti itu diusut di persidangan, tetapi saya berharap dalam persidangan nanti setelah berkasnya dinyatakan P21, saya berharap dalang di balik isu ijazah palsu ini juga terungkap ya di persidangan atau diungkap di persidangan ya, sehingga kita tahu siapa sebetulnya orang-orang yang bermain-main ya dalam isu ini, yang nggak tahu punya kebencian apa kepada Pak Jokowi ya. Saya berharap seperti itu. Saya tidak menyebutkan nama dan sampai detik ini saya tidak menuduh siapapun, karena yang menentukan orang benar atau bersalah ataukah tidak itu adalah pengadilan nanti. Oke, lanjut. Ya teman-teman, apa kalian percaya somasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY kepada sejumlah YouTuber pendukung Jokowi ini merupakan strategi dari Partai Demokrat untuk mengangkat nama Pak SBY dan Partai Demokrat agar ikut terkenal, ya, ikut populer. Nah, saya meyakini ya Partai Demokrat melihat fakta-fakta dan melakukan riset bahwa terlalu banyak orang-orang yang kemudian menjadi populer di balik kisruh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini. Ya. Maka dari itu saya melihatnya ini sebagai agenda dari Partai Demokrat agar nama SBY dan Partai Demokrat itu juga ikut terangkat, ikut dibicarakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga teman-teman ya, belakangan ini memang kita lihat memang nama SBY dan Demokrat itu cukup tenggelam. Bagaimana kemudian dia akan menjadi orang yang berpengaruh dalam konstelasi politik tanah air, apalagi menjelang 2029, kalau namanya tidak pernah dibicarakan oleh masyarakat. Makanya salah satu upaya Partai Demokrat dan SBY agar tetap berada dalam isu-isu publik, maka dia harus bagaimana bisa menumpang di kasus ijazah atau kisruh ijazahnya Pak Jokowi ini. Sehingga pengaruhnya tidak akan hilang dan dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masyarakat. Bagaimana sepak terjang politik Partai Demokrat dan SBY. Nah, saya rasa inilah keuntungan yang ingin diambil oleh Partai Demokrat dan SBY. Kenapa kemudian melakukan somasi kepada sejumlah YouTuber pendukung Pak Jokowi. Gimana menurut teman-teman? Bukannya mendapatkan apresiasi dukungan masyarakat, malah muncul komentator politik jadi-jadian ya, atau baru muncul lah, termasuk yang barusan ini. Tetapi walaupun ini baru muncul, sebelumnya saya tidak pernah mengetahui ini orang sebagai pengamat politik, tetapi saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan. Sependapat kan tidak melanggar hukum kan? Aduh,
Mungkin mereka sudah mulai merasa gitu ya, strateginya Pak Jokowi itu mantap gitu loh. Jadinya mau ikut-ikut lah, dia mau tampil ke permukaan yang somasi inilah, somasi itulah gitu. Karena dia muncul ke permukaan sebagai seorang pelukis ya kan, melukis alam. Woi, nggak mempan, nggak ngefek ya kan. Tidak viral, nggak digubris sama masyarakat ya, karena tidak ada gunanya gitu loh, ngapain. Lanjut. Hoax mau membantah fitnah, kadang juga Mas Agri membuat perlawanan yang cukup sengit. Nah, kayaknya Demokrat merasa tersinggung nih. Siapa? Sampai bikin isu yang enggak. Coba jawab dulu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas Agri sampai Demokrat itu tersinggung? Loh, enggak. Serius ini. Enggak. Gua bilang enggak, itu masa sekelas Demokrat tersinggung? Ya. Politisi, partai besar pernah pemenang pemilu. Ya. Presiden berkuasa 2 periode. Ya. Bisa tersinggung? Ya. Bagaimana harus ngomong tahu nggak? Harus mengasuh, melindungi rakyat 270 juta masyarakat Indonesia kalau pemimpinnya tersinggung. Ayo. Lo kok ayo? Lo enggak, kan logiknya begitunya kan? Ya. Gimana? Makanya aku nggak percaya kalau Demokrat tersinggung, gitu loh Bang. Ya, yang jelas mereka sudah membuat surat kan, kemarin kan viral. Ya. Buat siapa? Merencanakan mensomasi Mas Agri. Oh, baru rencana. Ya nggak Memang apa-apa surat sih. yang kemarin kan kita tahu untuk Bang Budius tuh, karena Budius ada mengeluarkan pernyataan yang bagi mereka itu disinformasi dan mengarah kepada fitnah gitu. Oh, apa katanya isinya? Ya, Bang Budius kan kemarin bilang bahwa soal apa ya istilahnya, Pak SBY berada di belakang kisru ijazah ini. Intinya Oh, itulah. oke. Mas Agri emangnya ngomong kayak gitu juga? Aduh, lupa Bang, mesti dilihat dong. Saya juga nggak langsung bisa ngeklaim nggak begitu itu juga. Mesti saya cek lagi. Ya. Terus kalau yang saya inget tuh pernah saya ngomong misalnya nih ya Demokrat 10 tahun berkuasa, banyak proyek-proyek mangkrak. Pernah, bahkan mungkin sering. Sampai spesifik saya contohkan, itu by data ya. Misalnya Wisma Atlet, Hambalang, mangkrak. Misalnya Kertajati, mangkrak, diteruskan Pak Jokowi. Misalnya 43, sorry ya kalau salah ya. 43 kira-kira, kalau salah nanti mohon maaf. Harus lihat datanya. PLTA mangkrak era SBY. Dan itu ada 12 PLTA yang nggak diteruskan karena indikasi korupsi era SBY. Ya, barusan adalah pernyataan yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani. Wah, Bung Agri ini YouTuber kelas berat teman-teman ya. Yang dinaiki itu kalau tidak fair fire itu fail fire ya, bukan fair fire. Kalau nggak fail fire itu Alparut itu yang dinaikin Bung Agri ini. Wah. Ini dari hasil nge-YouTube atau gimana ini? Keren juga ya saudara kita yang satu ini. Oke, intinya begitulah yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani. Terserah teman-teman ya, percaya sependapat atau tidak. Kalau saya sih ya sependapat lah ya. Kan gak masalah tuh sependapat kan. Sependapat kan tidak melanggar hukum kan. Lanjut. Saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Singkatnya adalah hari-hari terakhir itu ada semacam pergerakan di Den Haag yang di dalamnya ada yang mengajukan tuntutan ke pengadilan di Den Haag untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan meminta kepada pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda sekarang ini.
yang menuntut ada warga negara Belanda, tapi juga ada organisasi termasuk yang menamakan dirinya RMS. Tetapi yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Den Haag ke Belanda atas undangan Ratu Belanda dan juga Perdana Menteri Belanda. Nah, pada saat itulah, pada saat kunjungan digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden Republik Indonesia. Memang berkaitan dengan RMS, berkaitan dengan isu-isu politik seperti itu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda kunjungan ini. Dari dua orang ya, saat ini mantan presiden keduanya, tetapi dua orang presiden ya, karena pidato masih sama-sama masih menjabat sebagai presiden. Nah, menurut teman-teman, yang nyalinya lebih besar yang mana kira-kira, ya kan? Yang baperan yang mana kira-kira? Saya tidak pernah menyangka ya, seorang yang berlatar belakang jenderal militer yang sudah terbiasa dengan desingan peluru, ya kan, letusan, ya kan, mortir, bom, suara tank yang menderu. Ternyata, ya kan, secara kasat mata, fakta di lapangan, jauh lebih berani seorang tukang kayu gitu loh. Saya prihatin. Lanjut. YouTuber Nusantara ngomong santai, kamera nyala, kopi belum habis. Bukan fitnah, bukan adu nyali. Ada yang kirim somasi manis. Dulu guru demokrasi, sekarang YouTuber dibales somasi. Rakyat ketawa sambil heran, negarawan kok ribet sama kontenan. Ini nyanyian, bukan provokasi. Kalau dikritik jangan gampang emosi. Ini lagu, bukan provokasi. Kalau dibahas jangan dikit-dikit baperan. Masa kalah sama Mas Gibran, katanya dulu masih ingusan. Yang santai malah kelihatan dewasa, yang baper bikin suasana tegang. Gimana menurut teman-teman lagu yang baru saja kita dengar bareng-bareng ya, lagu yang menurut saya sangat mewakili ya isi hati atau perasaan sebagian besar netizen di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama para pendukung Pak Jokowi dan pendukung Gibran ya, kaum 58%. Intinya seperti itulah. Saya tidak mau terlalu banyak mengomentarinya karena lagu barusan sudah bercerita. Ya, jadi nggak perlu saya ceritakan ulangan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.